SC CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 4 Marge, Kabupaten Tabanan, Bali. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri tetapi saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Bapak Wayan Adisandra. Beliau adalah salah satu guru di SMP Negeri 4 Marge. Sebelum kita melakukan percakapan, saya persilakan terlebih dahulu untuk Pak Adi memberikan perkenalkan diri. Silakan Pak Adi. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Wayan Adisandra. Saya guru IPA di SMP Negeri 4 Marge. Ya, selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Adi? Astungkaro Ibu, saya berada dalam keadaan sehat. Ya, astungkaro ya Pak Adi. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Pak Adi. Nah, sebelum nanti saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang akan Pak Adi lakukan dalam kelas. Nah, adapun tujuan melakukan kegiatan observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana jalannya proses pembelajaran yang akan Pak Adi lakukan. Nah, dan kenapa pada kali ini kita melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Pak Adi melakukan pembelajaran di dalam kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri lagi sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak Adi ya. Nah, untuk selanjutnya nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Adi. Jadi untuk pertanyaan yang pertama nih Pak Adi, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Adi capai? Ya Ibu, di sini tujuan pembelajarannya ini adalah saya akan mengajarkan sistem pencernaan Ibu, di mana melalui tayangan gambar dan video peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi organ pencernaan dan membandingkan fungsi dari organ pencernaan masing-masing. Selanjutnya, setelah pengamatan dia akan maju ke depan untuk mengkomunikasikan hasil dari pengamatan tersebut di depan kelas kepada teman-teman. Baik, jadi dapat saya simpulkan bahwa tujuan pembelajarannya nanti ada dua ya Pak Adi ya di dalam kelas. Nah, lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Pak Adi capai atau yang ingin Bapak observasi? Nah, di sini saya ingin mengembangkan yang pertama tentang pengetahuan, yang kedua adalah tentang keterampilan, Bu. Di mana pengetahuannya adalah diharapkan dengan tayangan gambar atau video tersebut peserta didik mampu mengetahui dan membedakan organ dari sistem pencernaan beserta fungsinya. Sedangkan di bagian keterampilannya dia bisa maju ke depan mengkomunikasikan secara bekerja sama. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Pak Adi capai nanti adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilannya ya Pak Adi ya. Nah, kemudian saya ingin mendengar nih Pak Adi, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Pak Adi terapkan di kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Nah, Ibu, di sini saya akan menggunakan strategi pembelajaran diskusi kelompok dengan model problem listening. Kemudian rencananya bagaimana nih Pak Adi untuk rencana pembelajarannya? Apakah menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi mungkin nanti? Kemungkinan sih saya akan menggunakannya, Ibu. Baik, jadi rencana pembelajaran yang nanti akan Pak Adi laksanakan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak Adi ya, dengan memberikan diskusi kelompok juga. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Pak Adi gunakan di dalam kelas? Nah, di sini saya akan menggunakan media yang pertama berupa gambar, Ibu. Yang kedua berupa video pembelajaran. Selain itu juga dengan menggunakan lembar kerja peserta didik. Ya. Kemudian nih Pak Adi, kira-kira kapan Pak Adi akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam keberapa? Nah, pembelajaran ini akan saya laksanakan pada hari Rabu tanggal 4 September tahun 2024 di kelas 8B jam pelajaran ke-45. Ya, jadi kebetulan nanti saya akan datang di kelas Pak Adi pada hari Rabu di kelas 8 di jam ke-45 Pak Adi ya. Nah, baik Pak Adi, pada saat nanti saya datang di kelas saya akan mencatat apa yang saya lihat nanti di kelas, hal-hal apa yang berkaitan dengan cara Pak Adi memberikan pembelajaran di kelas. Nah, kemudian nanti setelah saya melakukan supervisi di kelas, kita akan lanjutkan dengan percakapan
praobservasi ya Pak Adi ya, yang akan nanti didampingi oleh pengajar praktik dari CGP. Iya, Ibu. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Pak Adi dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Nah, di sini saya mendapatkan banyak hal, misalnya tentang bagaimana kita sebelum mengajar itu harus memiliki strategi atau perencanaan yang bagus. Dan di sini saya juga mohon nanti bimbingan dari Ibu bagaimana agar pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan baik. Nah, itu aja Ibu yang bisa saya berikan atau mohon masukannya. Ya, baik Pak Adi, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi kelas hari ini. Jadi kita akan ketemu lagi di hari Rabu depan ya Pak Adi ya. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama Ibu. Ya, demikianlah percakapan praobservasi kita kali ini. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi, kelas, dan pasca observasi. Salam bahagia, salam guru penggerak. Selamat pagi anak. Gimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari dapat diterima dengan baik. Berdoa Bapak pimpin secara langsung. Bapak mohon kepada kalian untuk berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pelajaran hari ini, apakah ada yang sudah hadir? Siapa? Kalian tahu kenapa dia tidak hadir? Wah, sering dia apa? Baik, anak-anak, untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan. Tapi sebelumnya, apakah kalian masih ingat tentang materi yang kita pelajari sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Coba angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Siapa yang masih ingat materi apa yang kita pelajari sebelumnya? Organ pencernaan. Iya, yang lain. Coba. Sel dan mikroskop. Nah, sel dan mikroskop. Coba kata itu. Menu sehat. Atau makanan sehat. Di mana jenisnya ada karbohidrat, mineral, protein, vitamin dan mineral. Nah, untuk pertemuan pada ini masih berhubungan dengan makanan, yaitu kita akan pelajari sistem pencernaan. Nah, yang kita pelajari ada dua sebenarnya. Yang pertama ada organ pencernaan dan kedua pencernaan. Untuk sekarang khusus kita pelajari organ pencernaan. Nah, ada pun tujuannya dan kemudian ke depan tujuan pembelajaran kita untuk kali ini adalah tujuannya yang pertama itu adalah tujuannya adalah melalui tayangan gambar dan video dari sekitar tayangan gambar dan video ya. Peserta didik mampu mengidentifikasi organ-organ pencernaan dalam tubuh manusia dengan sikap disiplin. Nah, disiplin itu termasuk dari kesepakatan kelas yang sudah kita bentuk. Yang kedua, melalui diskusi kelompok dan interaksi peserta didik mampu membandingkan fungsinya. Jadi, pencernaan itu dengan cepat juga boleh yang
baca nanti ada organnya, kita lihat ada berapa organnya, fungsinya apa, itu tidak boleh dibaca nanti, karena setiap organ itu memiliki fungsi masing-masing dan memperoleh melalui diskusi pokok dan itu berarti mampu menyajikan hasil analisis organ pencernaan pada manusia. Kalian paham kita mempresentasikan pada LKPD ya, secara nah, ada yang tanyakan? Nah, sebelum kita mulai kesepakatan kelas yang sudah kita bentuk, nah ini harusnya kalian masih ingat tentang kesepakatan kelasnya. Pertama adalah hadir, mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan oleh para guru, dan itu nanti kalau kalian melangkah ada namanya konsekuensinya. Baik anak-anak, nah sekarang sebelum Pak mulai dengan materi, nah Bapak ingin menanyakan sesuatu hal lebih dahulu. Apa saja yang kalian makan setiap hari? Makanan yang bisa makanan. Nah, coba makanan yang bisa. Makanan bagas apa? Nasi dan sayur, betul. Lain-lain. Nasi dan daging. Karbohidrat, protein, mineral, vitamin. Energi ini dihasilkan dari makanan, bukan makanan yang kita konsumsi. Nah itu seperti bahannya adalah nasi, sayur, daging, buah, susu, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yang kedua, kemana makanan yang tidak kita makan setelah dari mulut? Namanya kan makanan tak bisa dari mulut. Apakah kalian tahu kemana setelah dari mulut? Sebus, hati, benar hati, lambung. Nah itu nanti kita pelajari itu lebih detailnya dan sebenarnya. Ya, nah yang jelas makanan setelah dari mulut itu akan masuk ke nah selanjutnya yang ketiga, kenapa jika kita makan dan tidak tidur menimbulkan rasa sakit? Kira-kira kita akan memperbaiki diri kita
Tapi saya tidak mau bersuara ya.
kalian harus bekerja sama, jangan sendiri-sendiri, saling membantu dengan rasa disiplin dan tanggung jawab. Jadi yang ini harus satu tanggung jawab. Nah, ada sistem pencetanannya. Nah, karena tugas kalian yang nomor satu adalah diskusi kelompok. Kelompok yang pertama adalah menyebutkan nama gambar sesuai dengan nomor. Kedua, mereka itu menyebutkan nama gambar sesuai dengan nomor, lalu menyebutkan fungsinya. Ya, menyebutkan fungsinya. Jadi kalau belum dipahami bisa langsung ditanyakan kepada ya. Ya, pokoknya riwayatnya apa? Nanti bisa bekerjasama, gotong royong, bukan profil dari pelajar baca. Diskusi itu harus gotong royong, bekerjasama. Kasih waktu 15 menit, 10 sampai 15 menit, nanti Pak Tani sudah sepakat untuk diskusi. Pak kasih 15 menit dan itu mempresentasikan ke depan. Nah, karena saat presentasi nanti kalian bisa bertanya pada kelompok lainnya yang ya. Nanti bisa kamu buka dari berbagai sumber, baik dari buku paket maupun dari media.
fungsinya kan sudah bahasa nanti untuk. Nah, kalau ada yang tanyakan, beri tepuk tangan kepada kelompoknya. Kalau ada yang ditanyakan nanti ya nomor 2. Di sana tadi ada organ pencernaan. Nah, coba kalau ada yang tanya tentang hipertensi. Sana tadi ada proses pencernaan secara mekanik dan kimia. Apa itu yang namanya proses pencernaan mekanik? Cara gerak. Nah, itu gerak. Cara gerakan. Ada yang kata lain? Proses pencernaan mekanik itu adalah cara gerakan. Betul kan? Nah, maka berarti betul kamu sudah belajar cara mekanik gerak dengan memisah makanan dari molekul yang besar dari yang kecil dengan gerakan untuknya gerakan pada kalau kimia dengan menggunakan asam lambung dengan menggunakan enzim misalnya dalam mulut ada namanya kerja mulut menghasilkan enzim diare dalam lambung ada juga enzim reni asid juga dalam pusat namanya pencernaan secara mekanik dan kimia. Nah, ada yang ternyata lagi boleh? Ada? Bisa diterima? Nah, bisa. Sebenarnya bisa aja.
ada lidah, bisa ada mulut. Yang pertama adalah fungsinya untuk mencerna ketika pada mulut ini mencerna makanan secara mekanis dengan bantuan gigi dan lidah. Secara mekanis. Kemudian di mulut juga ada proses pencernaan secara kimia dengan enzim namanya dialin. Nah, enzim dialin
pertanyaannya, apakah materi yang sudah kamu pelajari hari ini? Nah, maksudnya materinya itu adalah mengangkut apa saja dan pencernaannya. Dengan belajar tadi apakah kita bisa mendengarnya? Apa manfaatnya setelah mempelajari? Dapat mengenal dan menjaga, mengenal, memelihara, menerapkan pola hidup. Nah, sampai di sini pertemuan kita anak tadi Bapak awali dengan doa untuk mengakhiri pertemuan kita akhiri dengan berdoa. Doa mungkin secara sederhana berdoa baik. Jangan lupa di rumah kalian belajar ya teman sekarang kalian bisa Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, berjumpa kembali bersama saya Nita Suryaningsih, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 4 Marge, Kabupaten Tabanan dalam sesi pasca observasi. Nah, dalam kegiatan pasca observasi ini saya didampingi oleh Bapak Iwayan Adi Sandra dan juga pengajar praktik yaitu Bapak Inyoman Adi Saputra. Beliau adalah pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 10 di Kabupaten Tabanan. Selamat pagi Pak Inyoman. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sekarang baik. Mohon izin Pak Nyoman, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, di mana ini merupakan kegiatan terakhir ya Pak Nyoman dari kegiatan supervisi akademik. Jadi untuk kegiatan pasca observasi akan segera saya laksanakan. Izin Pak Nyoman. Baik Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama Bapak Wayan Adi Sandra, di mana beliau adalah guru yang sudah melakukan kegiatan observasi pada beberapa hari yang lalu. Ya, selamat pagi Pak Adi. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Adi? Baik, cuma sehat. Ya, astagfirullah ya Pak Adi. Nah Pak Adi, seperti apa yang sudah kita perbincangkan beberapa hari yang lalu bahwa dalam kegiatan supervisi akademik itu ada 3 tahapan yang harus dilaksanakan. Nah, tahapan yang pertama yaitu namanya percakapan praobservasi, kemudian yang kedua adalah tahapan observasi, dan yang terakhir adalah kegiatan tahapan pasca observasi. Di mana kegiatan praobservasi dan observasi sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu ya Pak Adi ya. Nah, sekarang kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Nah, dalam kegiatan pasca observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana jalannya proses pembelajaran yang sudah Pak Adi laksanakan di dalam kelas sebelumnya. Nah, jadi nanti pada saat kegiatan pasca observasi ini berlangsung, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Adi terkait dengan cara Pak Adi memberikan pembelajaran di dalam kelas. Seperti itu ya Pak Adi ya, kurang lebih. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak Adi, kira-kira bagaimana perasaan Pak Adi setelah dilakukan kegiatan observasi kemarin di dalam kelas? Kemarin setelah observasi itu perasaan saya senang karena sudah berhasil melakukan observasi dengan baik, tetapi juga agak sedikit deg-degan itu. Ya, sementara ya Pak Adi, jadi proses pembelajaran dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada rasa tegang. Nah Pak Adi, kalau boleh diceritakan kembali area pengembangan yang Pak Adi lakukan dalam kelas itu seperti apa, kemudian langkah-langkah dan tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Pak Adi laksanakan di dalam kelas. Baik Bu, di sana pada langkah-langkah itu saya mengembangkan 2 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pengetahuan, di mana peserta didik saya tampilkan sebuah video, gambar, dan sedikit penjelasan mengenai materi yang saya ajarkan. Dan yang kedua adalah saya melakukan langkah keterampilan, di mana peserta didik ke depan untuk mempresentasikan tugas-tugas yang saya berikan melalui LKPD.
Nah, tahapannya itu adalah mereka bergiliran untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya dan diperhatikan oleh kelompok yang lain. Saya bagi menjadi beberapa kelompok, ya ke depan kelompok yang lain menanyakan atau menanggapi hasil yang dibuat oleh kelompok tersebut. Baik, jadi ada pengembangannya itu ada pada aspek pengetahuan dan keterampilan ya Pak Adi. Nah Pak Adi, kira-kira sejauh mana area pengembangan yang sudah Pak Adi laksanakan dalam kelas itu, apakah bisa dikatakan sudah berhasil atau belum ya Pak Adi? Nah, di sana saya kira sudah cukup berhasil Ibu, tetapi ada beberapa kendala yang saya alami, misalnya karena banyak siswa juga yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi. Itu yang menjadi kendala saya, dan kedepannya mudah-mudahan saya bisa atasi di pertemuan itu. Baik, jadi untuk kendala yang Pak Adi alami yaitu adalah adanya kekurangan aktifan siswa dalam proses pembelajaran ya Pak Adi. Nah kira-kira bagaimana caranya Pak Adi sekarang biar murid itu kedepannya dapat aktif dalam ikut dalam proses pembelajaran itu Pak Adi? Nanti mudah-mudahan pada pertemuan kedepannya saya akan lebih mempersiapkan dan merencanakan pembelajaran yang menyenangkan, dengan misalnya dengan menggunakan perencanaan pelajaran yang berdiferensiasi dan menganalisa kemampuan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Baik, jadi itu merupakan rencana ke depan ya Pak Adi. Nanti ke depannya Pak Adi akan melaksanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian disesuaikan dengan gaya belajar siswa ya Pak Adi. Nanti mungkin ada yang auditori, visual, dan kinestetik begitu ya Pak Adi ya? Mudah-mudahan itu bisa. Baik, semoga bisa direalisasikan. Nah Pak Adi, kira-kira kapan perubahan ini akan Pak Adi laksanakan? Nanti kemungkinan sih semester depan Bu. Kalau ada waktu ke depan saya akan lakukan. Apa tidak terlalu jauh itu semester depan Pak Adi? Mungkin terlalu jauh Bu. Kalau bisa ya dipercepat, bisa juga nanti kemungkinan. Iya, mungkin nanti bisa dipercepat ya Pak Adi ya. Semoga apa yang Pak Adi rencanakan dapat segera Pak Adi realisasikan. Nah kemudian nanti akan saya tunggu cerita-cerita selanjutnya dari Pak Adi terkait dengan perubahan yang sudah Pak Adi laksanakan di dalam kelas. Begitu ya Pak Adi ya. Baik, Bapak Ibu guru hebat, demikianlah tadi percakapan saya bersama rekan saya yaitu Bapak Adi Sandra. Untuk selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Nyoman Adi Saputra selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik terkait dengan jalannya proses pasca observasi pada saat ini. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Nita. Tadi sudah saya ikuti percakapan Pak observasi. Sebelum kita lanjut, kita referensi dulu. Bagaimana sih perasaannya Bu Nita selama kita berkuliah? Ya, perasaan saya pada saat kegiatan pasca observasi ini tentunya sudah senang dan lega sekali ya Pak Man, karena bisa dikatakan kegiatan pasca observasi ini berjalan dengan baik. Apakah tujuan supervisi berbasis coaching ini menurut Ibu Nita sudah tercapai? Menurut saya tujuannya sudah tercapai Pak Man, di mana pada tahap ini guru yang diobservasi itu sudah menemukan atau mampu merefleksi dirinya terkait dengan rancangan tindak lanjut proses pembelajaran ke depan. Kira-kira apa sih kelebihan dari kegiatan observasi supervisi akademik berbasis coaching yang Ibu Nita lakukan? Ya, jadi menurut saya kelebihannya itu adalah guru yang diobservasi itu dapat mengetahui kekurangan dan kelebihannya pada saat melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Masih ada kekurangannya? Ya, untuk kekurangannya secara pribadi ada ya Pak Maria. Di sini kendala saya itu adalah kesusahan dalam menyusun pertanyaan yang berbobot dan mencari kata kunci dari apa yang diungkapkan oleh guru yang diobservasi. Dalam pertanyaan berbobot ya. Terus tindak lanjut dari wanita untuk menghadapi tantangan tersebut? Ya, saya akan melakukan lebih belajar lagi mungkin Pak Man untuk membuat pertanyaan berbobot, melatih diri, mencari referensi dan lain sebagainya Pak Man. Ya, kira-kira kapan Ibu akan lakukan? Pastinya sesegera mungkin ya. Siapakah yang dilibatkan? Nanti yang akan saya libatkan adalah kepala sekolah dan rekan sejawat anak sekolah. Baik, dari pemantauan saya sebagai pengajar praktik terhadap apa yang Bu Nita lakukan secara umum sudah berjalan bagus ya, sudah mampu menggali, cuma nanti kekurangan itu perlu disikapi dengan melatih diri dalam membuat pertanyaan berbobot. Ya, karena pertanyaan berbobot itu tidak bisa
dilakukan tanpa latihan. Ya, terus ya demikian yang saya dapat sampaikan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Meman atas umpan balik dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Dan Bapak Ibu guru hebat, demikianlah tadi kegiatan pasca observasi yang sudah kita lakukan. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Adi dan juga Pak Meman pada kegiatan kali ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama. Nah Bapak Ibu guru hebat, sekian video pembuatan kegiatan pasca observasi kita pada hari ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Salam guru penggerak.